Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus, sekarang ngomong manusia sebelum ke etika. Nah, manusia itu makhluk dua dimensi. Yang pertama, manusia itu punya kodrat individual alamiah, tapi dia juga punya kodrat sosial. Kita juga punya potensi, tapi berkembang atau tidaknya potensi, kemana perkembangannya tergantung dialektika dengan dunia sosial. Mungkin kamu hafalanmu kuat, punya bakat hafal Al-Quran. Tapi kalau situasi lingkunganmu nggak mendukung, ya ndak bisa nyampe ke hafal Al-Quran. Ada yang bakatnya ndak terlalu kuat untuk hafal Al-Quran, tapi situasinya mendukung. Orang tua, lingkungan mendukung untuk hafal Quran, dia bisa hafal Quran. Kalau sama-sama lingkungannya mendukung, sama-sama hafalan Quran, yang punya bakat ini lebih cepat hafal Qurannya. Yang tidak butuh upaya lebih panjang. Jadi logika gampangnya begitu. Jadi kamu yang merasa pinter tapi kamu males, pada saatnya kamu akan disalib oleh yang tidak terlalu pinter tapi tekun. Kemalesan dan ketekunan itu biasanya diciptakan oleh lingkungan. Mahasiswa yang males di lingkungan orang-orang males itu biasanya ya pas, cocok, ya kan? Buahnya bisa ditebak. Tapi mahasiswa malas di lingkungan orang-orang rajin, biasanya dia tidak enak sendiri terus jadi malas. Atau sebaliknya, yang rajin yang lain jadi malas. Jadi intinya itu, dialektika hidup kita. Makanya kamu pinter-pinter mendialektikakan dirimu dengan lingkunganmu. Dialogkan dirimu dengan hal-hal yang positif, yang menguntungkan. Karena kamu terbentuk dari situ. Ada banyak horizon, ada banyak ruang yang bisa kamu masuki. Cari ruang yang ketika kamu berdialektika di situ, kamu ikut berkembang. Potensimu bisa tumbuh, bukan yang malah kamu jadi mati. Karena kamu makhluk individual dengan potensimu, dengan insting-insting dasarmu, sekaligus makhluk sosial. Jangan dikira, Pak, saya itu sudah dasari cerdas, orang tua saya juga orang pinter, terpandang, modal saya juga besar, insya Allah saya sukses. Tidak mesti. Tergantung kamu dialektika sama apa, di ruang apa. Karena kuncinya di situ. Mungkin dulu kamu saya itu Pak tidak khawatir terpengaruh apa-apa. Saya aslinya dari pondok salaf misalnya. Saya tidak kenal namanya HP, tidak kenal namanya laptop, internet. Tapi ketika kamu kuliah kemudian mendialektikakan dirimu secara intensif dengan itu semua, insya Allah kamu geser cara paradigma hidupmu. Kenapa? Lingkungan menentukan. Tidak ada orang mandek, tidak ada orang macet. Dia selalu berkembang. Oke, saya ada teman yang sebenarnya dia nggak sama sekali nggak tertarik dengan agama. Tapi gara-gara dulu 2012 itu, dia ikut bareng-bareng ke Jakarta. Mengalami dialektika luar biasa di sana, merasa gairah keagamaannya meledak luar biasa. Dan sekarang jadi orang soleh. Sidik-sidik takok dalile. Ya. Jadi, loh, itu kan dialektika. Kamu kok nggak begitu? Kamu nggak berdialektika di situ. Dunia sosialmu tidak mendukung. Kamu barengannya anak gitu-gitu ya tidak mungkin gairah agamamu meletup. Mungkin gairah yang lain. Kenapa? Lingkunganmu begitu. Di lingkungan teman-temanmu yang biasanya begadang dan gitar,
ngopi, ya kamu kemungkinan besar terbentuk seperti itu. Paling enggak ya deket-deket ke situ lah. Mungkin yang lain begadangnya sampai subuh, kamu sampai jam 2 misalnya. Mau tidur sore-sore kok sungkan. Temanku kalau tidur jam 3, ini jam setengah 8 sudah mapan turu, kan enggak enak. Akhirnya kan kamu dimalamkan dikit, itu hasil dialektika. Temenmu semua ngangkring, kamu enggak suka angkringan, itu lama-lama ya toleran suwe-suwe jadi ashabul angkring. Nah ya mau gimana lagi? Itu dialektika. Jadi pahami dirimu sebagai makhluk 2 dimensi. Individual sekaligus sosial. Terus. Nah, makhluk sosial tadi perilakunya ditentukan oleh 3 hal. Instingnya, insting itu modal dasar individual tadi, kecenderungan-kecenderunganmu. Yang kedua kebiasaan, dan yang ketiga proses mental. Jadi dirimu itu, perilakumu hari ini itu hasil pertemuan 3 aspek sekaligus. Insting, kebiasaan, dan proses mental. 3-tiganya bisa berubah. Tidak statis. Insting itu ya kondisi alamiahmu. Jadi seleramu apa, kegemaranmu apa, kecenderunganmu kemana, itu sifatnya biasanya instingtif, tidak rasional. Suka dan tidak suka. Dan ini bisa berubah. Dulu kecenderunganmu kemana, sekarang kecenderunganmu kemana, itu bisa berubah. Yang kedua kebiasaan. Membiasakan diri itu juga berubah. Dan pembiasaan ini bisa merubah insting juga. Dulu waktu kecil kamu dipaksa-paksa untuk sholat. Akhirnya terbiasa sholat. Instingmu terbangun untuk menepati waktu sholat. Begitu kamu tidak sholat, rasanya mesti tidak enak. Kenapa? Sholat sudah jadi habitmu. Yang biasa membaca, kok sudah berminggu-minggu tidak baca, rasanya tidak enak. Padahal mungkin awalnya kamu nggak terbiasa baca, ya dipaksa baca, lama-lama bisa. Nulis juga begitu. Jadi jangan biarkan instingmu ala sesuka-sukanya aja, Pak. Ditunggu aja mengalir kayak air, enggak. Kamu pengen jadi apa, biasakan ke situ, nanti mentalmu terbentuk sendiri. Ada proses mental yang ketiga itu. Dari proses mental itu nanti modal dasar alamiahmu bertambah, semakin berkembang. Maka kalau ingin sesuatu, biasakan dirimu di situ. Pengen jadi penulis, biasakan dirimu nulis. Nanti dia jadi habitmu. Masuk ke dalam lagi jadi insting. Masuk ke dalam lagi sebenarnya berpengaruh nanti ke struktur DNA. Dan jangan salah, kalau struktur DNA itu bisa diwariskan. Kalau kamu membiasakan yang baik-baik, karakter alamiahmu jadi baik, terus kamu dawamkan, dia bisa berpengaruh ke struktur DNA-mu. Dan kalau itu bagus-bagus, bisa diwariskan ke anak. Saya kemarin baca buku bahwa DNA itu bisa diwariskan. Ada penelitian kepribadian orang. Ada orang ini murung terus dilacak sampai ke sejarah ayahnya, neneknya. Ternyata neneknya itu dulu patah hati 3 kali. Jadi karena bolak-balik patah hati, jadi kan ya patah hati kan mesti nangis, mosok seneng-seneng kan enggak. Dan itu diwariskan. Ternyata watak murung ini diwariskan ke orang tuanya, diwaris lagi ke anaknya. Jadi anaknya jadinya hidupnya kayak orang sumpek, diajak ketawa susah, jangan-jangan kamu cek struktur DNA-nya. Ternyata struktur DNA-nya memang DNA murung. Nah, di sini kalau ada mungkin dicek. Kalau ada yang cengenges-cengenges itu jangan-jangan mewarisi gen.
Santai. Kalau orang Jawa kan memang hidupnya santai, nggak dipakai serius, itu mungkin diwariskan begitu. Makanya kan padahal manusia itu unik, tapi kan biasanya ada ciri. Orang daerah ini cirinya begini, orang daerah itu cirinya begitu. Mungkin ada hubungannya dengan struktur genetiknya. Maka kalau ingin mewariskan generasi yang kuat dan baik, ya kamunya harus kuat dan baik. Jangan nunggu orang lain, jangan anaknya yang dipaksa, dianya santai-santai, enggak. Kalau tidak mewarisi gen tekun dan rajin, ya mungkin anaknya besok bisa tekun dan rajin, cuma dia agak susah payah. Dia mulai membangun. Untuk lebih mudah, bangun mulai dari diri kita. Jadilah orang yang tangguh, yang baik. Generasimu besok akan tangguh dan baik. Mudah. Kenapa? Dibantu oleh gen yang kamu wariskan. Nah, caranya begitu. Jangan, kan sering saya ceritakan, orang Indonesia itu tidak ada yang bahagia karena prinsipnya keliru. Orang-orang tua misalnya kayak saya ini sudah punya anak, mikirnya, oh saya sudah, yang dipikir cuma anak. Saya nggak perlu bahagia, tidak apa-apa, yang penting anakku bahagia. Nanti anaknya juga begitu, saya tidak bahagia, tidak apa-apa, yang penting anakku bahagia. Kalau sampai gitu terus, berapa generasi kita sumpek. Kapan kita bahagia? Semua nunggu anaknya bahagia. Padahal kalau pakai logika tadi, tidak mungkin orang tidak bahagia mewariskan watak bahagia pada anak-anaknya. Jadi perilaku sosial seseorang itu dibentuk oleh instingnya, modal alamiahnya, kebiasaan, pembiasaannya, dan proses mental. Proses mental itu sejarah hidup. Pahit getirnya, manis pahitnya, itu proses mental. Tiga ini berdialektika membentuk perilaku sosial. Dan ya, perilaku individu itu sebenarnya perilaku kelompok, mencerminkan kelompoknya, karena kita mewarisi perilaku dari lingkungan sekeliling kita, meskipun diolah dengan modal individual yang kita miliki. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.